teman-teman semua, perkenalkan nama lengkap saya Suradera Tanggung Badung dengan NPM 220404030006. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Di sini saya mau menjelaskan tentang materi perencanaan. Materi pembahasan yang pertama pengertian perencanaan, kedua tujuan perencanaan, dan ketiga manfaat perencanaan. Yang pertama pengertian perencanaan. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan menurut Bintoro Cokraminoto dalam Husain Usman 2008 dalam proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini tentu kita tahu kalau kita membuat sebuah perencanaan, kita harus tahu kegiatan-kegiatan apa yang ingin kita lakukan. Kemudian kita putuskan bagaimana melakukan kegiatan tersebut, terus kapan kita melakukannya, dan dilakukan oleh siapa. Masing-masing kegiatan yang dilakukan itulah yang dinamakan perencanaan. Berikut syarat perencanaan. Yang pertama, faktual dan realistik. Artinya apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. Yang kedua, logis dan rasional. Artinya logika, yaitu pengetahuan tentang kaidah berpikir, juga dapat diartikan sebagai jalan pikiran yang masuk akal, sedangkan rasional menurut pikiran dan dipertimbangkan dengan alasan yang logis. Ketiga, fleksibel. Artinya menurut KBBI adalah luas atau mudah dan cepat menyesuaikan diri. Juga sering dipakai untuk menggambarkan kecakapan seseorang dalam bekerja, misalnya fleksibel di tempat kerja. Keempat, artinya kesinambungan, kelangsungan, kelanjutan, keadaan kontinuitas. Berikut tujuan perencanaan. A. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. B. Mengetahui siapa saja yang terlibat atau struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kualitasnya. C. Menghemat biaya, tenaga, dan waktu. D. Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. E. Mendeteksi hambatan kesulitan yang ditemui. F. Mengarahkan pada pencapaian tujuan. Berikut sifat perencanaan. Pertama, kontribusi terhadap tujuan atau contribution of objective, yaitu perencanaan dilakukan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Berikut kedua, kedudukan yang istimewa dari suatu perencanaan atau premise of planning, bahwa setiap perencanaan selalu terdapat tempat yang pertama dalam suatu proses manajemen, dan perencanaan harus mampu memberikan arah terhadap proses manajemen selanjutnya. Ketiga, kemampuan pengisian dari planning atau purposiveness of planning, yaitu merupakan dasar manajemen yang berisi tujuan dan cara pencapaiannya. Keempat, efisiensi dari perencanaan atau efficiency of planning. Rencana yang telah direncanakan dapat tercapai dengan cara yang efisien.
Tiga manfaat perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Kedua, pemilihan sebagai alternatif terbaik. Ketiga, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Keempat, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Kelima, menghemat waktu, usaha, dan dana. Berikut kelemahan perencanaan. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi nyata. Kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Ketiga, perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Keempat, perencanaan mempunyai nilai praktis yang terbatas. Dan kelima, ada rencana-rencana yang diikuti dengan cara-cara yang tidak konsisten. Berikut alasan adanya perencanaan. Pertama, protective benefit yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan. Kedua, positive benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Berikut kesimpulannya, perencanaan memang harus dilakukan supaya tujuan yang kita inginkan dapat tercapai dengan mudah, dan dalam proses pencapaian tujuannya tidak ada penyimpangan dari yang kita rencanakan sebelumnya. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Sekian dan terima kasih.